Saat ini kita tinggal menunggu pemberangkatan ke embarkasi yang dijadwalkan untuk Sulawesi Utara itu berada pada 2 kloter 13 dan kloter 14 Balikpapan. Untuk diketahui bahwa embarkasi kita itu adalah embarkasi di Balikpapan. Mereka yang kloter 13 ini yang terdiri dari jamaah haji Pulau Mengundur Raya plus Kota Bitung itu bergabung pada kloter 13, jumlahnya 360 orang. Dan mereka akan masuk asrama haji itu pada tanggal 23 karena tanggal 24 subuh itu kita akan berangkatkan ke embarkasi Balikpapan, kemudian tanggal 25 mereka akan diterbangkan ke Jeddah. Alhamdulillah sampai hari ini Sulawesi Utara yang dengan jumlah jamaah haji 691 proses pra pemberangkatan termasuk pengurusan visa sampai minggu kemarin alhamdulillah sudah selesai, sudah clear. 100% Sulawesi Utara memiliki visa dan ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap jamaah haji karena sistem kita sekarang ini dengan biometrik yang harus kemudian melakukan pramanifest ke kedutaan, lalu kemudian kedutaan akan memverifikasi data kita jamaah haji, lalu kemudian mereka mengeluarkan visa. Nah, ada beberapa tempat ini visa ini menjadi masalah sehingga kami pacu betul itu sebelum keberangkatan kita semuanya sudah clear, jamaah kita semuanya sudah memiliki visa. Alhamdulillah minggu kemarin semua itu clear. Ada pengganti yang namanya jamaah haji pengganti. Jamaah haji pengganti itu adalah ketika ada jamaah haji yang meninggal lalu kemudian ahli warisnya memberikan penggantian dan itu akan diurus pelimpahan namanya sehingga mereka diurus dan itu tetap berlaku. Tapi saja yang saya maksudkan tadi adalah ketika mereka sudah dinyatakan akan berangkat maka kemudian mereka itu akan kita masukkan pada pramanifest untuk mendapatkan visa dari Arab Saudi. Nah itu yang saya katakan tadi yang hari ini sudah tidak bisa lagi ada pergantian jamaah, tidak ada lagi perlimpahan, sudah tidak bisa karena kita sudah close. Jadi untuk seluruh jamaah haji yang 691 plus petugas 8 orang itu sudah close, tidak bisa lagi diganti dan tidak lagi bisa masuk dan keluar. Oke, kecuali meninggal, ya itu tidak bisa kalau meninggal tidak bisa kita tahan kan begitu. Betul ya. Kegiatan kita yang ada dilakukan di asrama haji khusus transit ini itu sesungguhnya mereka kita gunakan untuk bisa istirahat. Kenapa istirahat? Karena biasanya jamaah haji itu kalau mau pemberangkatan itu banyak walimatul safar, pelepasan jamaah haji di sana sini mereka hadiri. Ya, ini kan membuat mereka kecapean sehingga diharapkan ketika di asrama haji itu mereka betul-betul istirahat, lalu kemudian pada saatnya tentu mereka akan kita berangkatkan ke Balikpapan dan di Balikpapan itu mereka nanti akan kita berikan juga bimbingan manasik haji untuk pemantapan akhir. Itu biasanya kalau di sana pembimbing haji itu akan mengumpul mereka atau menyiapkan atau pada saat mereka berkumpul itu diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit mengingatkan kembali mereka yang sudah mendapatkan manasik haji pada saat di Sulawesi Utara ini. Oke, jadi nanti ada 2 Pak ya manasik haji di Sulawesi Utara, kemudian nanti di Balikpapan juga tetap dapat pembekalan. Iya, ada pembekalan sedikit. Kalau untuk tahun ini Kota Manado ada 210 jamaah haji. Tadinya 220-an, tapi mereka yang banyak juga yang mutasi sehingga 210. Yang lainnya itu di Bitung dan Kota Mobagu. Kita berharap bahwa jamaah haji ini yang sudah mendapatkan manasik lalu kemudian sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, jadi general check up dari kesehatan lalu kemudian dinyatakan sehat, tentu harapan kami adalah apa yang disarankan oleh dokter, yang disarankan oleh kesehatan itu tetap menjadi perhatian daripada jamaah haji. Mengingat
karena perjalanan haji ini tidak hanya sekedar perjalanan rohani, tetapi juga perjalanan fisik. Sampai di sana kemudian kita melakukan prosesi manasik haji, tawaf, lalu kemudian sa'i dan lontar jumroh ini membutuhkan fisik yang harus prima. Maka ini kita himbau kepada jamaah haji untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Kita pada tahun ini tentu bersyukur ya, Pak Menteri Agama telah melakukan upaya lobby ke berbagai pihak yang memiliki kompeten untuk penentuan besaran biaya perjalanan ibadah haji. Kebiasaan setiap tahun itu naiknya luar biasa sampai 5 jutaan. Tetapi secara nasional BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji tahun ini turun. Secara umum turun ya. Kenapa? Karena kebiasaan itu pada tahun-tahun sebelumnya itu kemudian pada tahun berikutnya itu biasanya naiknya 5 juta. Nah, sekarang kita turun secara umum. Tetapi karena penetapan biaya perjalanan ibadah haji itu mengikuti embarkasi daripada haji. Nah, kenapa mengikuti embarkasi haji yang berbeda-beda? Kita kurang lebih ada 11 embarkasi di tanah air ini, dan itu tentu memiliki jarak yang berbeda antara embarkasi dengan jaraknya sampai ke Jeddah atau Madinah. Sehingga itu yang membuat kemudian biaya pesawat itu menjadi berbeda. Nah, inilah yang kemudian di tiap daerah itu, tiap embarkasi kita berbeda. Secara umum BP atau biaya perjalanan ibadah haji kita itu 2025 ini di khusus BPN Balikpapan itu 91.213.929 rupiah. Jadi pada tahun-tahun kemarin itu dia memang kalau untuk Balikpapan dengan Banjarmasin itu masih konstan. Nah, yang di tempat lain itu memang turun, tapi kita konstan karena memang jarak kita jauh. Nah, lalu kemudian untuk 91 juta itu tidak semua dibayarkan oleh jamaah haji. Jamaah haji hanya membayarkan kurang lebih 65% atau 70% dari jumlah itu, yang kurang lebih 57.200.000 sekian yang dibayarkan oleh jamaah haji di Sulawesi Utara. Yang disubsidi atau nilai manfaat itu kurang lebih 33.978.500 rupiah. Sehingga ini meringankan para jamaah haji untuk melunasi biaya haji mereka. Terakhir ini kami menyampaikan pada para jamaah haji, terutama juga pada keluarga jamaah haji, kita akan melakukan pelepasan jamaah haji khusus untuk Manado dan sekitarnya. Kita akan melakukan pelepasan haji oleh gubernur pada tanggal 20 Mei ini bertempat di asrama haji itu pada pukul 13.00, dan para jamaah haji mohon untuk menyiapkan bekal yang akan dibawa, termasuk pakaian ihram dan baju secukupnya, jangan terlalu banyak dibawa baju. Lalu yang paling penting adalah jangan membawa barang-barang yang dilarang di pesawat. Yang terakhir, jamaah haji kloter 13 dan 14 akan masuk asrama transit di Tuminting, Manado. Kami sampaikan bahwa pengantar keluarga itu tidak boleh masuk ke dalam, hanya sampai di pintu gerbang asrama haji, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Itu kalau berkangen-kangenan cukup dari rumah, dari mana langsung kangen. Begitu masuk di asrama haji, mereka akan kita konsinyir betul, mereka kita betul-betul karantina untuk bisa beristirahat, tidak ada lagi yang mengganggu. Sehingga kita harapkan mereka ketika berangkat ke Jeddah itu ke Arab Saudi, mereka sudah dengan badan yang prima. Baik.